warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat malam sahabat kenari semua. Selamat datang di acara Bincang Kenari perdana nih, episode di 2021. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. By the way, gimana nih impression kalian di awal tahun ini? Apakah kalian masih belum bisa move on sama tahun yang sebelumnya? Atau sudah punya planning? Udah mulai bikin list resolusi 2021 mau ngapain aja? Nah, coba tulis di kolom chat ya semuanya. Mau sapa-sapa dulu, ada Kak Fani, ada Bu Melan. Selamat malam, Pak Rinto. Oke, nah tapi apapun itu kita harus tetap semangat menjalani tahun ini, walaupun keadaan mungkin belum jauh lebih baik dari sebelumnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menggunakan masker dimanapun kalian berada. Nah, di Bincang Kenari malam ini kita akan berbincang bersama Pak Ari Indra. Beliau adalah seorang arsitek yang juga merupakan founder dari Abodai Design. Pak Ari Indra ini sebelumnya sudah pernah loh mampir berbincang bersama kita di Bincang Kenari di episode yang ke-6. Judulnya itu New Normal sama dengan New Arsitektur. Nah, bagi kalian yang mungkin belum sempat nonton, boleh lihat episode sebelumnya setelah nontonnya hari ini ya. Dan jangan lupa kalian bisa nontonnya itu di IGTV Kenari Jaya dan juga YouTube Kenari Jaya. Oke, ada Mbak Irma. Malam Nadia, malam Bu Melan. Ada Bu Linda, hai Bu Linda, selamat malam. Sudah di rumah ya Bu? Oke. Coba kita lihat dulu. Pak Ari Indranya udah hadir nih. Gimana kalau kita langsung aja invite Pak Ari Indra untuk live bersama kita? Karena pasti kalian juga udah pada nunggu kan? Gak sabar berbincang dengan tema kita malam ini yang menarik banget, yaitu The Show Must Go On. Oke, langsung aja coba mau invite Pak Indra. Mana nih? Halo. Selamat malam Pak Ari. Berjumpa lagi Pak sama Nadia nih di Bincang Kenari. Iya. Gimana nih Pak 2021 so far? Kayaknya lagi bikin masjid nih terakhir. So far belum terlalu far, baru 22 hari kan 2021-nya. Jadi oh iya benar juga. Jadi kita masih wait and see apa yang akan terjadi di minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Salatiga aman ya Pak? Aman. Sama apa tuh? Selo Jenny? Kenapa? Bapak masih di sana nih? Kayaknya lagi di sana nih. Kalau dilihat-lihat background-nya. Memang selalu di sini. Memang selalu di sini, tidak akan kemana-mana. Oke Pak, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya Pak. Oke, silahkan. Pak, pembelajaran apa sih Pak yang bisa diambil di tahun 2020 ini sebagai seorang arsitek?
menurut Bapak? Pembelajarannya apa ya? Ya, eh, kita harus harus tahan banting ya. Artinya kita artinya kita harus bisa bisa bekerja di berbagai situasi dan suasana. Dan rasanya semua arsitek harus bisa begitu. Makanya kenapa temanya hari ini The Show Must Go On, karena apapun yang terjadi tetap kita harus bekerja, tetap kita harus punya karya, karena itulah satu-satunya sebenarnya objektif kita di profesi ini. Gitu, Nadia. Ih, Bapak masih kerja nih kayaknya, aduh. Nah, saya lagi mau ini, suara saya jelas kedengeran nggak di situ? Jelas, Pak. Suara saya noise Ya, nggak, Pak? jelas, nggak apa-apa. Makanya saya lagi mau cek aja. Kalau nggak jelas, berarti saya nggak perlu pakai nggak perlu pakai apa earphone. Earphone. Iya. Ya, Oke, jadi Bapak sekarang berarti kalau misal berarti suka-suka Zoom meeting terus ya, Pak, sekarang? tiap hari, tiap hari Tiap. selalu rutin dari biasanya pagi sampai siang, terus kemudian siang baru baru mengerjakan hal-hal yang harus saya kerjakan. Karena kalau Zoom terus ya nggak pernah akan kerja dong. Ya walaupun Zoom itu adalah kerja sih ya, cara kerja baru. Iya, sekarang kalau Ya, Zoom meeting gitu, tapi nggak sampai malam kan, Pak? Kan kalau dulu kita lembur, Bapak kan pasti lembur-lembur di ya, studio. nah, enggak. Sekarang saya biasanya membatasi sampai jam paling maksimal jam 9 harus sudah selesai. Itu juga udah lembur sih, Pak, jam 9. Oh, udah termasuk lembur ya? Iya deh. Ya udah deh, mulai besok mau jam 7. Aduh, Pak Ari. Pak, faktor terbesar yang menjadi kendala di bidang arsitektur tahun lalu yang mengakibatkan proyek-proyek tertunda, ada nggak, Pak? Eh, Sebenarnya tidak semua proyek tertunda ya. Jadi ada beberapa karakteristik proyek yang mungkin terhenti karena situasi dan kondisi, terutama apa namanya proyek-proyek yang harus menjual ya, kayak misalnya apartemen, terus ya apartemen ya. Tapi kalau di Mm-mm. pengalaman saya justru hotel apa proyek-proyek seperti hotel dan sebagainya masih masih terus under construction ya, karena ya memang itu kan salah satu hal yang cukup vital di ekonomi Indonesia, yang akhirnya orang mau nggak mau sekarang mau nanti kan akan bangun bangun hotel juga kan, komersial juga, karena ya kita kan nggak mau lama-lama di kondisi pandemi ini setahun 2 tahun, tapi nanti pada saat 2 tahun dan ekonomi picking up kemudian bangunan-bangunan itu sudah jadi kan tinggal di running. Jadi sebenarnya tidak semua proyek terhenti ya, ada beberapa yang terhenti tapi ada juga yang masih masih berjalan ya, gitu. Mm-mm. Biasanya proyek apa, Pak, yang berhenti-berhenti gitu, Pak? Kebanyakan proyek apartemen, proyek apa namanya, proyek ya proyek apartemen ya, yang banyak berhenti ya. Kalau kantor masih berjalan, proyek komersial juga masih ada beberapa yang masih berjalan sih, Nadia. Gitu. Mas, saya boleh sapa sebentar ya, Pak? Ramai banget nih, Pak, yang nonton. Ada Mas Rama. Mas Halaman siapa? Rama. Sama Yesenti nih kayaknya nih. Ada Wibisono Gitu. Sugih. Rame nih yang nonton pas sama Bapak. Ya. Jadi gitu, Pak. Sekarang lagi sibuk project apa nih, Pak? Berarti apartemen yang jalan ya, Pak ya? Kenapa? Ada yang dikebutin nggak? Atau yang malah justru jadi dipercepat, bukan ditunda gitu? Kan tadi kan kita bahasnya project yang dibatalkan atau tertunda gitu. Kalau yang justru harus kayak di Uber jadi harus cepat selesai itu apa tuh, Pak? Ada nggak tuh, Pak? Ada kantor komersial juga harus harus tetap cepat selesai, karena kan ya apalagi yang dananya dari bank kan mereka harus mengejar mengejar apa namanya tenggat ya, jadi memang ya nggak bisa melambat gitu, sehingga yang proyek-proyek komersial dan kantor masih masih berjalan sampai sampai saat ini gitu. Iya ya, Pak. Kalau menurut Pak Ari, prediksi tren arsitektur apa sih yang bakal terjadi di tahun 2021?
kalau melihat 2020 gitu? Belum akan terjadi apa-apa sih menurut saya. Menurut saya sebenarnya yang terjadi adalah bahwa pasar akan kembali lagi dulu seperti awalnya. Mungkin belum 100%, mungkin juga baru 75%. Setelah kembali baru mungkin di tahun 2022 atau 2023 baru akan terjadi hal-hal yang menarik lagi seperti biasanya. Karena menurut saya ini tidak akan berjalan dengan cepat ya. Artinya pandemi ini mungkin masih akan berjalan sekitar, saya prediksi saya masih setahun lagi gitu ya. Sehingga itu menurut saya kenapa arsitek tidak boleh tergantung pada proyek ya. Ya ini memang satu hal yang apa namanya harus dihadapi gitu. Nggak boleh hanya menggantungkan diri pada proyek, tapi harus melakukan hal-hal lain yang mungkin akan berguna dan di kondisi biasa mungkin tidak sempat dilakukan gitu. Nah, itu karena sebenarnya pentingnya di situ karena menurut saya menjadi arsitek tidak harus berbicara tentang proyek. Walaupun saya mengerti hubungannya dengan pasar, hubungannya dengan industri apa namanya seperti Kenari Jaya misalnya, ya harus kita ngomongin proyek gitu. Tapi sebenarnya kalau mau jujur banyak hal yang bisa dilakukan oleh arsitek di luar proyek karena di masa seperti ini kita seperti saya bilang tadi kita harus bisa melakukan banyak hal dan itu keuntungan kita sebagai arsitek karena kita itu belajar menjadi orang yang fleksibel pada saat kita berprofesi ini. Tiba-tiba ada yang bikin kafe, tiba-tiba ada yang kemudian menjadi penulis, tiba-tiba ada yang kemudian menjadi YouTuber gitu. Itu hal-hal yang menarik dan itu boleh dibilang adalah perluasan dari profesi ini sendiri gitu. Jadi itulah kenapa saya mengambil tema hari ini show must go on karena kita tidak boleh berhenti hanya gara-gara proyeknya berhenti. Kita tidak boleh berhenti hanya gara-gara industrinya berhenti. Kalau orang lain berhenti, kita nggak boleh berhenti. Kita harus cari sesuatu yang lain yang tetap bisa jalan. Menurut saya begitu. Iya, iya sih Pak. Saya juga ada lihat tuh Pak, Bu Yuni G.E. dia sekarang jualan ini, fokus ke Ministry of Yaomi. Dia kayak bikin-bikin pastry kayak gitu. Iya, Kalau Bapak iya, berarti iya, bikin apa dong? iya. Kenapa? Kalau Bapak sibukannya apa nih selain proyek dong kalau gitu? Ya tidak harus berjualan juga. Saya mungkin saat Sepedahan ini ya? sedang banyak melakukan apa proyek-proyek sosial. Itu kan juga hal-hal yang bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini gitu. Yang proyek yang dulu mungkin kita itu tidak punya waktu untuk melakukan itu. Cuman sekarang rasanya kita akan punya sedikit ekstra waktu untuk melakukan hal-hal yang dulu mungkin kelewatan. Atau ada beberapa teman yang kemudian memutuskan untuk sekolah lagi misalnya mengambil master mumpung sekolah lagi sedang boleh online semua kenapa enggak gitu ya jadi Iya misalnya kita benar. dalam 2 tahun ini kita nggak boleh vakum gitu kita bisa belajar lagi jadi nanti waktu ditanya apa peninggalan dari masa pandemi gitu oh saya bisa dapat gelar master kan keren gitu loh jadi Iya menurut benar. saya tidak boleh berhenti apapun harus dilakukan gitu. Proyek sosial yang masjid kemarin ya Pak ya? Salatiga keren banget Pak sekarang. Jadi pengen ke Apanya? Salatiga. Iya, harus main ke sini. Makanya saya niatnya juga ingin membangun kota kecil ini supaya bisa menjadi lebih lebih rame, lebih seru, mengundang arsitek-arsitek lain untuk misalnya berkarya di sini. Ya, di masa pandemi ini mungkin waktunya saya untuk merintis ke arah sana ya. Karena nggak mungkin saya sendiri yang membangun di sini juga nggak mungkin gitu. Mungkin akan mengajak beberapa arsitek lain untuk menyumbangkan ide dan sebagainya gitu. Dan Jadi sahabat Selojeni. dan sahabat Selojene. Jadi Kenari Jaya juga jangan lupa ya harus ikut mensupport saya. Terima kasih Iya, Pak iya Pak. Hendra. Siap Pak. Salatiga terus Pak. Yang lain dong Pak kotanya. Ya kan saya pindah ke Belum sini juga ya? ada kepentingannya salah satunya Ah itu. iya sih. Dulu kota kelahiran Bapak ya Salatiga itu? Enggak, saya besar di sini. Jadi saya selalu merindukan tinggal di sebuah kota yang saya bisa 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 bilang ini hometown saya karena saya tidak pernah tinggal lama di satu kota.
Sehingga akhirnya waktu saya memutuskan untuk mau kemana, ya Salatiga ini pilihan saya. Gitu ya, semoga pilihan ini bisa menjadi pilihan selamanya. Iya. Nggak punya ide lain untuk pindah lagi. Nomaden pindah-pindah. Iya. Ada lagi nih Pak pertanyaan, tips agar profesionalisme seorang arsitek tetap terjaga walaupun banyak kendala yang terjadi akibat pandemi yang sedang berlangsung. Apa aja tuh Pak tipsnya? Karena di kondisi yang padat kayak gitu. Siapa? Pertanyaan siapa itu? Ada yang nanya ya? Pertanyaan dari Kenari nih Pak kebetulan. Banyak. Jadi arsitek itu kan nggak hanya mendesain. Jadi arsitek itu juga harus mengerti tentang peraturan dan sebagainya. Saya yakin saya aja sebenarnya juga nggak terlalu paham tentang peraturan dan segala macam hal yang biasanya harus diperlukan pada saat kita membuat bangunan di kota besar ya. Nah, ini sebenarnya waktu yang tepat nih untuk belajar mempelajari peraturan, sehingga itu tadi supaya untuk menjaga profesionalismenya, ya itu belajar peraturan itu sudah menjaga profesionalisme loh menurut saya. Dan ini saya kayak mengatakan kepada diri saya sendiri, karena saya juga orang yang paling malas sebenarnya untuk belajar tentang peraturan, tapi itu harus gitu. Dan akhirnya sekarang jadi kayak punya waktu untuk mulai melihat lagi kira-kira, oh tangga kebakaran ternyata ukurannya harus sekian, terus habis gitu jarak bebas ternyata harus sekian. Nah itu waktunya belajar sekarang. Begitu Nadia. Distance ya Pak? Iya. Distancing, anywhere. Pak, ini ada pertanyaan dari siapa tadi ya? Coba kita cek dulu. Katanya Ibu Liva Ratna, alamat Salatiganya di mana Pak? Mungkin ada yang mau mampir ke Selojeni. Selojeni boleh disamperin kan Pak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Belum boleh, ini proyek rahasia. Oh, belum ya? Kalau masjid dari Itu boleh, ya? karena itu bangunan publik ya boleh lah. Masa nggak boleh? Deketan gak tuh Pak? Ngorek aja terus ya Pak. Ya lumayan dekat. Lumayan dekat. Iya, ya. Ada pertanyaan Pak dari Rifkip, tantangan arsitek dan interior terkait pandemi. Tadi kayaknya sudah Tadi kan sudah saya sebutkan. udah kita bahas ya. Iya, bagaimana kita supaya membuat kita tetap relevan di kondisi ini. Kalau tidak bisa berkarya dalam bentuk proyek, ya berkarya dalam bentuk lain. Interior nih bagus loh sekarang, potensinya di saat perkembangannya ya Pak ya. Perkembangannya karena orang kan sekarang mereka akhirnya di rumah untuk tinggal di rumah, untuk bekerja di rumah, dan itu tidak semua orang mengerti bagaimana mengatur rumah yang bisa dipakai untuk tinggal dan sekaligus untuk kerja. Nah, harusnya nih desainer interior bisa memberikan masukan dalam hal-hal seperti itu kepada calon klien gitu, sehingga nanti pada saat kondisi sudah membaik, mereka bisa menjadi klien yang beneran, menurut saya gitu. Iya, benar Pak. Jadi makin banyak nih yang nanya nih. Ya, Pak saya Ari, boleh pilih pertanyaan nggak? Saya boleh pilih boleh. Ya. Saya mau menjawab pertanyaan Pak Ari, ide desainnya mulai dari mana? Nah, kalau ide desain mulai dari mana itu tergantung dari masing-masing orang, Mas Gumelar. Artinya semua orang tuh punya cara berpikir masing-masing. Sehingga mulainya dari mana tergantung dari apa yang menjadi bekalnya dia gitu. Artinya kalau kita banyak berkecimpung misalnya di dunia seni, terus kita harus menyesuaikan masalah desain, kita pasti akan mengambil referensi dari dunia seni. Tapi kalau kita misalnya kuat dari keuangan misalnya, ya kita akan mengambil ide desainnya awalnya berangkatnya dari budget misalnya. Jadi tidak bisa dijawab dari ide desainnya dari mana. Kalau pertanyaannya buat saya, ide desain saya mulai dari mana? Saya biasanya mulai dari limitasi dari tempat
dan kebutuhan itu sendiri. Dari situ baru dikembangkan menjadi desain. Begitu, Mas Gumelar. Ini apa? Pertanyaannya ada yang terputus. Bagaimana tipsnya agar kita bisa menjalani peraturan baru dengan tanpa ada beban menjalaninya? Ini apa nih maksud pertanyaannya? Ya mungkin tergantung peraturannya ya Nadia ya. Peraturannya apa gitu. Kalau tentang Harus ikhlas ya, Pak. Nah, kalau tentang protokol kesehatan ya kita memang harus ikutin lah ya, mau sehat atau enggak. Gitu. Ini ada pertanyaan. Pak, tren minimalis bertahan berapa lama menurut Bapak? Menurut saya ada dua hal tentang minimalis. Minimalis yang dari kacamata desain atau minimalis dari kacamata marketing. Nah, ini dua hal yang tidak bisa dicampur adukkan. Kalau yang dari kacamata marketing mungkin sudah selesai karena menurut saya ya itu kebutuhan pasar. Mereka kepinginnya sesuatu yang murah, sesuatu yang ini. Tapi kalau dari kacamata desain yang namanya minimalis itu long lasting, itu forever. Tidak akan pernah usang gitu. Jadi sampai kapanpun gaya mendesain yang minimal, saya nggak mau ngomong minimalis, gaya mendesain yang penuh batasan itu masih akan terus digandrungi oleh orang-orang. Itu jawabannya. Itu siapa yang nanya? Anggita Yuniar. Gitu. Apalagi di Indonesia ya, Pak. Iya. Biasanya minimalis budget. Kevinos, apa yang pertanyaan Kevinos? Yang harus diperhatikan dalam mendesain masjid. Harus diperhatikan arah kiblatnya. Ini bener. Gini loh, saya sebenarnya pernah berpikir begini, bahwa di Indonesia, karena Indonesia kan, jadi gini, jadi arah kiblat itu sebenarnya setiap tahun dia akan berubah sekian derajat. Geser. Akan sangat berubah sekian derajat, bergeser. Sehingga kalau kita membuat masjid atau musolanya bentuknya kotak yang sudah terpaku kiblatnya, nanti suatu saat kiblatnya akan terus berputar gitu. Makanya saya sekarang kalau membuat masjid yang baru seperti yang sekarang sedang saya kerjakan itu ya, saya menyarankan kepada orang untuk membuat denah dasarnya itu bentuknya bulat sehingga nanti berputar berapa derajat pun gitu ya, si arah kiblatnya itu tidak akan mempengaruhi dan membuat awkward suasana di dalam ruangan bangunan itu sendiri gitu, dan itu harus diperhatikan, harus disyaratkan. Ya kalau memang bangunannya sudah existing dari dulu bentuknya kotak dan sebagainya, ya memang kita harus ikutin itu. Tapi menurut saya itu hal yang sangat krusial dalam membangun masjid ya, karena itu tadi orang berpikir bahwa kalau bentuknya kotak akan lebih efisien karena saf bentuknya kotak-kotak. Ya nggak juga gitu. Kalau saya lebih berpikir tentang arah hadap kiblat, itu menurut saya jadi hal yang paling penting. Itu kok jadi saya terus yang ngomong. Nadia, tapi itu benar Pak, saya juga kalau mungkin nanti misalkan bisa mendesain masjid, saya jadi ada inspirasi dari Bapak gitu. Oh ya benar juga ya gitu kan. Kalau misalkan kotak tuh jadi kapasitas yang beribadah juga jadi kayak tadinya harusnya berapa, jadi cuma muat berapa. Belum kalau dia muternya banyak bisa ngadep tembok nanti gimana. Benar juga sih Pak. Ada pertanyaan apa lagi? Banyak nih Pak, saya coba bacain ya Pak. Coba, mana? Pak Ari, ketika suntuk gak ada ide, yang dilakukan Pak Ari biar dapat ide, ngapain Pak? Main sama Romeo kah? Romeo siapa Pak? Saya kalau lagi nggak ada ide, biasanya saya jalan-jalan di kebun. Jalan-jalan di kebun, dan setelah jalan-jalan di kebun biasanya juga belum ada ide sih. Nggak, gini, menjadi arsitek tuh menurut saya satu, ada ide yang harus ditunggu ya, ada ide yang harus ditunggu tuh yang kita kayak harus nunggu wangsit gitu ya, nunggu wangsit untuk mendapat ide. Tapi juga ada ide yang harus dipaksa keluar, karena menurut saya arsitek selalu berpikir di zona nyamannya mereka sendiri. Contohnya misalnya zona nyaman saya adalah pada saat saya mendesain
sesuatu yang lebih fluid, sesuatu yang lebih bebas program ruangnya. Jadi pada saat saya mendapat tugas mendesain sesuatu yang rigid, biasanya akan mulai males tuh, akan mulai males. Nah, sampai ditungguin seberapa pun idenya nggak akan keluar gitu. Jadi menurut saya salah satu tugas kita adalah untuk memaksa ide itu supaya keluar. Saya gimana? Ya udah adepin aja gitu maksud, dan itu juga sesuai dengan tema hari ini kan, show must go on. Artinya kita Iya. ya harus dihadapi, masalahnya harus dihadapi, dicari solusinya gitu. Yang namanya ide berarti bukan hanya diperoleh, tapi bukan hanya didapat dari secercah ide, tapi juga harus dicari menurut saya, bukan hanya ditunggu. Gitu, Mas Buka-buka Kaus, itu ya Pak, Bagas. kayak ide-ide website yang suka ngasih konsep-konsep desain gitu ya Pak. Kadang mungkin ada yang lagi tren, jadi kita Ya itu boleh lah, tapi menurut saya mencari ide dengan melihat itu sebenarnya adalah tidak terlalu sehat, karena mata kita hanya dimanja, karena gini, karena kita selama ini hanya dimanjakan oleh mata. Menurut saya kita harus memakai perasaan kadang-kadang pada saat mencari ide, sehingga jangan hanya mengandalkan mata, karena kalau mengandalkan mata itu terlalu mudah. Terlalu mudah tuh artinya orang akan mudah menilai apa yang kita buat. Uh, Bagus atau tidak bagus, dan menurut saya itu kurang seru. Kalau idenya ditemukan dari berpikir, dari mendalami masalah, itu biasanya hasilnya akan tidak skin deep, akan lebih dalam. Kalau kata anak sekarang lebih dalam, sehingga kita tidak hanya bisa melihat dari hanya melihat tampilannya, tapi kita harus mengerti. Dan menurut saya sebaiknya arsitek harus menuju ke arah sana supaya kita tidak terjebak hanya dibentuk gitu. berarti menciptakan desain yang baper ya Pak, desain yang bawa perasaan. Ya betul, betul. Karena memang desain yang baik itu harus membawa perasaan, tidak cuma ya udah gini aja deh gitu, nggak bisa. Benar juga. Pak, Gitu. Bapak dulu waktu masih muda sih sekarang juga, Masih sekarang masih masih muda. muda. Dulu waktu Bapak baru pertama-tama jadi junior arsitek gitu Pak. Dulu yang menjadi panutan Bapak itu siapa Pak? Boleh tahu nggak sih Pak? Yang kayak Lupa emes saya, banget udah gitu. saking lamanya siapa panutan saya. Lagian juga zaman dulu susah cari buku, belum ada internet, sehingga kita enak nggak punya panutan. Akhirnya kita nyari-nyari aja sendiri kita mau jadi apa. Ini jawaban yang real ya. Kalau sekarang tuh orang kayak, hah, masa sih bisa nggak punya idola waktu muda? Ya memang susah karena kita waktu itu belum ada tokoh di dunia arsitektur yang bisa kita jadikan panutan gitu. Buku jarang, majalah ada, tapi terbatas kan. Di TV belum ada acara desain seperti sekarang. Apalagi internet belum ada sama sekali. Jadi memang akhirnya, nah itu yang membedakan generasi saya dengan generasi yang sekarang. Kalau generasi saya biasanya apa yang mereka dapat sekarang itu hasil pencarian. Kalau generasi yang baru, Iya. apa yang mereka dapat sekarang biasanya adalah hasil melihat. Jadi hasil melihat dan mencoba itu nggak jelek juga. Benar Pak. Itu nggak jelek dan lebih cepat. Makanya seperti diketahui sekarang ya, usia arsitek itu semakin muda. Mereka masih muda-muda karena udah bagus-bagus. Kalau di angkatan saya, mungkin baru setelah umur 30 tahun kita baru bisa mulai punya proyek yang terbangun. Kalau arsitek sekarang umur 27 gitu ya, mereka udah pernah bikin bangunan tinggi, udah pernah bikin hotel dan sebagainya. Bagus sih menurut saya. Ya, itu cara belajar yang cepat sebenarnya, melihat dan kemudian meniru. Nggak ada yang salah dengan itu. Dulu juga gitu sih Pak, kalau kuliah tuh banyak dosen yang kayak nyuruhnya gini, lihat terus dilihat terus dicoba ditiru terus di revise gitu apa yang perlu dikembangkan gitu dari gambar itu. Jadi nggak, kalau meniru kan berarti kan jatuhnya kayak copy paste gitu kan. Tapi dari situ kita apa nih bisa mengembangkan apa gitu. Jadi berawalnya nggak black box. Mungkin maksud Bapak waktu zaman Bapak waktu generasi Bapak kayak benar-benar black box gitu kali ya Pak ya. Jadi nggak banyak yang bisa dijadikan mesti lihat, oh apa nih syarat-syaratnya. Kalau sekarang
Kalau sekarang kebanyakan syarat. Sekarang kebanyakan contoh, sehingga Kebanyakan contoh. bahkan kalau kita mengcopy sesuatu pun di zaman sekarang juga nggak akan ada yang tahu, karena setiap menit selalu ada bangunan baru yang terbit di dunia maya kan. Ya itu sebenarnya. Ada pertanyaan nih Pak. Eh, Bagaimana penentuan hitungan RAB yang baik? Saya paling nggak bisa ya ngitung RAB. Kayaknya Harus RAB kerjaan gini QS ya Pak ya? harus dijelaskan bahwa sebenarnya tugas arsitek bukan menghitung RAB, karena sebaiknya arsitek tidak terlibat dengan perhitungan keuangan sebuah proyek, karena itu berarti ada vested interest. Makanya untuk seorang arsitek yang profesional sebaiknya RAB dihitung oleh ahlinya, yaitu oleh quantity surveyor QS. Itu bidang ilmu yang memang menangani hitungan-hitungan untuk budget bangunan, building quantity dan sebagainya, itu harus mereka. Ya, tapi saya memang Betul banget. tidak mengingkari bahwa di pasaran juga banyak arsitek yang sekalian ya desain sama RAB gitu. Ya nggak ada yang salah gitu. Kalau memang bisa menghitung RAB ya bagus-bagus aja. Cuman saya aja yang males nggak mau belajar bikin RAB. Walaupun sekarang udah bisa-bisa dikit gitu. Saya udah mulai mengerti gitu ya. Tapi memang akhirnya untuk proyek-proyek yang saya kerjakan saya lebih baik menyerahkan ke ahlinya. Iya Pak, benar banget. Dulu juga saya waktu pertama lulus kayak per meter berapa? Iya. Maksudnya gitu. Kayak saya nggak disuruh untuk begitu. Ada mata kuliahnya. Cuman kalau misalkan nggak difokuskan untuk per meter berapa, untuk hitungan dinding, untuk hitungan apa, yang penting desainnya seperti apa, bentuk bangunannya seperti apa, skema Ya. desainnya seperti apa gitu. Banyak sekarang orang-orang Indonesia yang masih awam juga mengiranya kalau kita arsitek bisa per meter berapa. Itu sebenarnya bukan job desk-nya arsitek ya Pak sebenarnya. Cuman ya kalau bisa hitung ya bener kata Gak Bapak sih, apa-apa, kelebihan juga gitu. kita boleh kasih angka untuk gambaran, gak ada salahnya. Makanya sekarang itu sebaiknya ya kalau arsitek bisa menguasai banyak hal ya bagus-bagus aja gitu, tidak menjadi spesialis, karena memang sekarang tuntutannya sudah seperti itu, dan menurut saya ya ya baik gitu. Artinya ada arsitek yang kemudian mendirikan perusahaan yang design and build dan sebagainya, nggak masalah gitu, karena design and build pun bisa bagus. Kalau design and build kan memang berarti harus sekalian menghitung biaya kan. Nah, itu Iya Pak, benar. ini ada Berarti pertanyaan yang Bapak menarik. Apa? apa tuh? Berarti Bapak dari awal waktu masih muda emang berarti fokus on desain aja ya Pak? Dari awal sampai Iya, ke bawah sampai saya sekarang. bisanya cuma itu. Wah, Bapak. Apa Saya tuh Pak tadi bisanya hanya pertanyaan? mendesain. Ada pertanyaan, saran untuk arsitek pemula dalam memulai merintis karir arsitek apa Pak? Benar, Pak. Sarannya harus open mind, jadi harus terbuka pikirannya. Arsitektur itu seperti olahraga ya, harus sportif. Sportif itu artinya kita tidak boleh melibatkan SARA di dalam menjalankan pekerjaan ini gitu. Kita tidak boleh melihat suku, ras, agama, apapun itu yang mengkotak-kotakan umat manusia, itu sebenarnya nggak boleh. Arsitek tuh menurut saya adalah profesi yang itu tadi hampir sama seperti olahraga ya. Kita harus melihat dunia itu sebagai kanvas yang terbuka tanpa melihat status manusia. Jadi kita bisa melakukan apa saja. Dan itu sebenarnya bekal yang baik untuk arsitek yang baru memulai ya. Dan saran saya satu lagi, sebaiknya kalau habis lulus kuliah mungkin tidak harus langsung kerja, mungkin harus bekerja dulu dengan arsitek yang sudah berpengalaman, supaya kita bisa punya contoh. Seperti tadi saya bilang kan, jadi kalau kita punya contoh, kita akan lebih cepat mengakselerasi kemajuan kita, gitu. Benar. Apa tanggapan masyarakat saat Bapak mendesain masjid yang berbeda dari yang lain? Nah, ini pertanyaannya juga antara ya dan tidak. Masjid saya nggak berbeda kok. Masjid saya masih sama dengan maksud saya dalam kasanah desain, menurut saya masjid saya tidak terlalu istimewa. Karena yang saya berikan kepada masyarakat adalah hal-hal yang masih berada di dalam kasanah budaya mereka. Jadi saya
nggak nggak membuat sesuatu yang aneh menurut saya, sehingga tanggapan masyarakat selama ini selalu baik-baik saja dengan yang saya desain. Dan menurut saya masyarakat semakin ke sini semakin terbuka. Seperti tadi dibilang oleh Nadia kan, orang udah mulai lihat Pinterest, orang udah mulai lihat Instagram, bahkan masjid di berbagai belahan dunia udah berbagai macam bentuknya, dan orang pengen untuk tidak punya hal yang sama. Nah, dan itu sebenarnya sangat membantu pada saat kita membuat desain tempat ibadah yang mungkin tidak sama Berbeda. dengan sekitarnya gitu. Tapi sebenarnya masalah perbedaan bikin rumah ibadah ya Pak, khususnya masjid. Saya pernah lihat buku gitu Pak. Untuk di Afrika Selatan aja dia kayak pakai tanah gitu ya Pak, kalau nggak salah ya Iya, makanya strukturnya. Iya sebenarnya kan? tempat ibadah itu Mm-mm. harusnya dibangun sesuai dengan karakter masing-masing tempat. Sehingga kenapa saya selalu berpikir ya, kalau di Indonesia mungkin ada baiknya kita harus menggunakan atap miring. Karena ya hujan adalah satu yang sangat karakteristik Indonesia sekali. Hujan Indonesia itu tidak sama dengan hujan di Eropa. Tidak sama dengan hujan di Afrika. Kalau di Afrika, Eropa mungkin hujan airnya dari atas ke bawah. Kalau di Indonesia, terutama di daerah pegunungan, itu airnya bisa dari atas bawah, dari kiri kanan, dari depan ke belakang. Dan itu Mm-mm, harus benar. diperhatikan pada saat mendesain bangunan, terutama tempat ibadah ya. Karena tempat ibadah itu kan pada saat terjadi bencana, dia akan menjadi tempat berkumpul yang mudah ditemukan oleh warga, ya kan? Sehingga seharusnya memang tempat ibadah itu harus dibuat dengan pemikiran untuk melindungi. Melindungi itu artinya ya dari hujan, dari angin, dan sebagainya. Gitu. Pak, Ya, mau nanya deh Pak, apa sih Pak perbedaan musola sama masjid? Kenapa Bapak bilang yang Bapak bikin itu musola? beda. Masa kamu nggak tahu, Nadia? Kalau saya musola karena ukurannya lebih kecil Pak daripada Enggak, masjid. itu Sama kan bukan karena kalau ukuran. Itu nggak ada apa ya? hubungannya dengan ukuran. Jadi gini, kalau orang Padang pasti tahu yang namanya surau. Surau itu sebenarnya pengertian utamanya itu adalah community center. Nah, sama surau dengan musola itu juga sama. Dia sebenarnya bobotnya adalah community center. Artinya di musola kita boleh beribadah, tapi kita juga boleh rapat RT, kita juga boleh bikin kenduri, misalnya kita membaca acara yasinan gitu ya. Hari Kamis yasinan, terus kita makan di situ, itu boleh kalau di musola. Tapi kalau di masjid tidak boleh. Di masjid itu hanya untuk beribadah, harus ada ibadah jamaah 5 kali sehari, dan harus menyelenggarakan sembahyang Jumat. Itu yang saya tahu. Kalau musola kan tidak harus. Nah, Mm-mm. itu makanya bedanya, sehingga kenapa akhirnya di beberapa tempat, apalagi yang tidak punya gedung pertemuan gitu ya, orang lebih Nah, orang lebih memilih untuk punya musola daripada punya masjid, karena kalau musola itu lebih fleksibel. Itu sama seperti kalau di agama Katolik itu ada yang namanya stasi, ada yang namanya apa ya? Ada yang namanya gereja. Itu beda. Jadi ada yang hanya diperuntukkan untuk ibadah, strictly buat ibadah, tapi ada juga yang untuk acara-acara kemasyarakatan. Nah, ini sebenarnya contoh yang paling tepat tuh untuk musola tuh ya surau. Kalau di orang Padang, ini di sini ada orang Padang nggak? mm, Bener nggak perkataan saya? Surau itu community mm, center. Kalau di Padang itu dulu orang tidak hanya beribadah, tapi mereka juga bisa belajar silat, mereka juga bisa belajar tentang dagang. Nah, orang Padang kan merantau dagang itu ketemu ilmunya di surau. di surau. Oh gitu. Iya. Tapi masjid juga sekarang banyak yang bikin aula serbaguna, Pak. Itu gimana dong, Kalau Pak? di sebelahnya boleh, tapi di tempat di Oh, ruangannya di itu tidak boleh mm, gitu. mm, Jadi mm, mm. itulah kemudian membuat orang berpikir, oh kalau masjid ukurannya harus lebih gede. Enggak, di tempat saya ada yang namanya masjid, ukurannya lebih kecil daripada musola. Tapi di masjid itu ada apa, sholat jemaah 5 waktu, terus ada jumatan di situ Iya, walaupun tempatnya sholat kecil. Jumat. Mm, mm. Nah, ya Kalau musola gitu. kadang suka nggak ada sih, bener. Dan memang Kalau tidak saya harus juga gitu. ada, ya Cuman baru harus tahu Pak kalau musola bisa buat itu ya, bisa buat kayak acara-acara bisa eh, buat uh, komunitas gitu. bisa bisa buat party. Hmm, Batu Abana Pak. Apaan tuh Pak Batu Abana? Saya
saya ya gitu maksudnya. Apa tuh? Bener Pak, setuju saya Padang. Mana? Oh iya. Eh, mana yang orang Padang? Ada yang jawab ya? Oh iya, bener Pak. Iya, Gibel. Batuabana. Nah, Pak, ada yang nanya lagi nih Pak dari masih Pak Gumelar, rajin banget nanya. Katanya terakhir nih, pertanyaan lagi. Hasil desain arsitek terbaik menurut Bapak saat ini karya apa Pak? belum ada. Saya masih berusaha membuat yang terbaik. Ini ada Juga. pertanyaan. Ada ada pertanyaan. Oh ini juga ada yang menjawab nih. Masjid biasanya ada majelis taklim, lingkup lebih luas. Musola biasanya lingkungan lebih kecil. Benar. Nah ini benar juga. Benar. Ini ada pertanyaan tadi apa ya? Pak, saya mau tanya untuk arsitek apa harus dituntut untuk bisa dan memahami DED? Ya haruslah. Detail apa? Detail engineering design ya, DED ya. Itu kan salah satu Iya Pak, tahapan dalam gambar teknis. arsitektur. Dari konsep, skematik konsep, kemudian ada DED. DED itu harus bisa arsitek membuat Detail DED karena di DED itulah kemudian harga sudah bisa dihitung, pemasangan. sudah bisa tahu bahwa berapa kardus kita harus pakai produknya Kenari Jaya, ya nggak Nadia? Nah, Benar, baru dari benar Pak. situ kemudian ada gambar tender baru gambar konstruksi. Jadi kalau ditanya apakah harus memahami, ya harus, gitu. Salah satu ya tugas kuliah juga kalau nggak ada DED-nya bisa nggak lengkap hitungannya. Iya. Ini ada yang nanya mesin Karena di lagi. DED juga ada kayak ini kan Pak, masang kayak misalkan apa yang harus dipasang dulu, itu kan kelihatan di detail gitu kan. Biasanya juga DED Betul. untuk scale-nya juga dia harus lebih kelihatan dibandingkan potongan Betul. yang hanya ya kan Iya. gitu. Ini ada yang nanya lagi nih tentang masjid. Mungkin nggak sih desain musola tanpa molo? Mungkin sekali. Apa yang harus Molo itu diperhatikan? apa Pak? Hah? Molo itu apa? Molo itu loh puncaknya yang kayak bawang itu loh. Apa yang Kubah. harus diperhatikan agar tetap terlihat dari jauh kalau itu musola? Molo itu kubah ya Pak? Molo itu kubah, ya kubah. Oh, Ya. iya iya iya. Apa yang harus diperhatikan agar tetap terlihat dari jauh kalau itu musola? Kenapa harus terlihat dari jauh ya? Kan kalau dari juga nggak kelihatan. Kalau menurut saya bisa banyak hal lah membuat. Signage ya Pak? Nah, benar. Signage aja. Mm-mm. Pak, saya tertarik pada kuliah jurusan arsitektur, Pak, tapi saya kurang bisa menggambar. Apakah kalau mau masuk kuliah jurusan arsitek harus bisa menggambar ya, Pak? Terima kasih. Ternyata, Pak. Baiknya harus bisa, kalau enggak nanti akan jadi arsitek yang nggak bener. Kuliah gini, saya bukannya bilang nggak boleh ya, kalau mau kuliah aja sih silahkan lah gitu. Cuman menurut saya kuliah arsitektur itu adalah kuliah yang tidak murah dan saya pikir kita tidak boleh membuang resource uang, resource buku gitu, kesempatan juga kita nggak boleh buang gitu. Kalau memang kita tidak bisa mempunyai kemampuan untuk menggambar, terus kita memaksakan untuk masuk ke kuliah arsitektur, asal nanti niatnya jadi arsitek, saya perbolehkan. Tapi kalau niatnya cuma asal kuliah aja biar keren, terus nanti mau kerja di tempat lain, menurut saya Tuntutan orang sayang ya. tua. Iya, menurut saya sayang juga. Terus jadi kayak mengambil kesempatan orang lain yang harusnya lebih membutuhkan kuliah di jurusan itu gitu loh Nadia. Bener kan? Menurut Bener, kata-kata saya. Pak. Kan kata-kata Iya. orang tua banget ini. Jadi menurut saya kuliah itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan nantinya gitu. Ya walaupun kita tidak pernah tahu sih kita akan jadi apa. Tapi paling tidak Iya. kita sudah paham dasar-dasarnya dulu sebelum menentukan kita mau kuliah di mana. Gitu. Bener banget Ada itu, pertanyaan Pak. apa lagi? Saya Menurut apa hal Bapak yang gaya hidup membuat dia apa?
Apa hal yang membuat desain Bapak menjadi istimewa? Apa ya? Hmm, saya sendiri tidak pernah merasa desain saya gimana ya. Bukannya sosok bukannya sosok merendah ya, bukannya sosok merendah. Ya memang menurut saya apa yang saya buat orang lain bisa buat sih. Cuman masalahnya mungkin kesempatannya beda gitu. Jadi saya punya kesempatan lebih dulu untuk membuat itu, tapi menurut saya tidak terlalu terlalu apa spesial. Arsitek itu ada dua macam, ada yang jenius, ada yang berproses. Dan yang jenius itu hanya satu dua di dunia ini. Itu yang bisa membuat mereka bisa membuat dunia berubah mengikuti mereka. Kalau saya, menurut saya adalah bagian dari arsitek yang berproses. Saya akan mengikuti dunia, bukan dunia mengikuti saya. Sehingga menurut saya apa yang saya lakukan sebenarnya bisa dilakukan oleh arsitek lain juga. Tinggal tunggu aja kesempatannya. Begitu. Biasanya tuh kalau arsitek itu ya Pak suka merasa kayak selalu kurang, kayaknya kurang, ada yang kurang gitu. Nanti di berikutnya bakal ditambah lagi gitu kan ya Pak ya. Jadi selalu berproses gitu. Iya, betul, Kayak betul. Itu salah satunya. Jadi memang kalau ditanya terus apa yang membuat bangunan yang membuat puas ya jawabnya memang belum ada karena selalu ada yang selalu kurang ya. tapi menurut saya Bapak udah keren banget sih Pak. Kayak saya ngeliat tuh detailnya Celogen itu yang kayak paving block yang untuk di taman itu harus kan biasanya adukan itu kayak udah tepat gitu kan, adukan untuk bata ringan gitu. Terus Bapak Iya. kayak bisa kasih komposisi beda gitu. Itu kayak satu ilmu Ah, juga sih. Kayak wah bisa salah. gitu ya. Semua Ternyata orang nggak juga bisa terpatok gitu ya campurannya. semua orang juga bisa Kan berpikir begitu kok. Cuma masalahnya mungkin orang nggak berani aja gitu. Kalau kalau sebaiknya sih harusnya kita berani mencoba ya, mencoba yang belum pernah. Kita harus berani mencoba yang belum pernah supaya supaya Nadia bisa mengagumi. Gitu. tunggu ya Ini ada, Pak. ini ada pertanyaan yang bagus loh. Ada pertanyaan yang bagus. Mungkin nggak Pak tempat ibadah 5 agama hanya dalam satu bangunan? Wah ini mimpi saya, mimpi besar saya seperti itu. Karena menurut saya harusnya itu bisa, harusnya itu bisa. Dan kalau kita bicara bangunan kan kita tidak berbicara mengenai apa namanya, mengenai satu ruangan kan. Kita bisa dalam satu bangunan terus ada beberapa tempat ibadah yang berbeda, kenapa enggak gitu loh. Kan sebenarnya yang namanya Tuhan itu bukan di ruangan tapi di dalam hati. Jadi kalaupun di sebelah saya ada orang yang beribadah dengan agama lain pun ya hati saya beda sama hati dia ya Tuhannya beda. Gitu menurut saya, nggak ada masalah. Maaf kalau pandangan ini tidak sama dengan pandangan yang lain-lain, tapi itu Iya, pandangan saya. rasanya iya ya Pak ya. Iya, Bakalan menjadi apa apa? ya kayak kontroversi gitu jadinya nanti Itu kan wah hanya gitu. kontroversi itu kan hanya pola pikir di Indonesia Masyarakat atau betul. mungkin dikerucutkan itu pola pikir di Jakarta gitu. Kalau di kota-kota lain di Indonesia itu masih Bhinneka Tunggal Ika, masih jamak beberapa tempat ibadah di satu RT, sama seperti tempat saya. Jadi itu menurut saya adalah hal yang harus kita pertanyakan sebenarnya sekarang. Kenapa terus di kota-kota besar yang katanya maju dari berbagai macam aspek, terus malah mundur di situnya. Jadi itu PR kita semua bersama. Nah, tapi rasanya ini udah agak melenceng ya dari dunia arsitektur. Jadi saya akan menjawab Benar. yang pertanyaan yang lebih ke arsitektur. Misalnya gini, saran untuk apa yang harus dilakukan bagi mahasiswa yang baru lulus sarjana, Pak? Nah, tadi saya sudah jawab kan, kalau lulus sarjana, sebaiknya kerja dulu dengan arsitek yang sudah berpengalaman. Supaya kita bisa tahu menentukan langkah berikutnya. Kita mau apa? Kita mau lanjut di bidang arsitektur. Kalau lanjut kita mau menjadi seperti apa? Atau kita mau sekolah lagi lah? Atau kita mau apa menjadi dosen dan sebagainya? Itu biasanya baru terlihat pada saat kita sudah mulai magang kepada orang yang lebih pengalaman. Karena profesi ini tuh tentang jam terbang ya. Jadi kalau jam terbangnya semakin banyak ya semakin bagus. Jadi yang belum punya jam terbang ya harus belajar menjadi co-pilotnya dulu gitu sama kayak pilot kan jam terbang.
pada awalnya Bapak bisa memutuskan kalau oh ya nih gue mau jadi arsitek nih. Itu tuh di umur berapa Pak waktu itu Pak? Atau dari lulus langsung tercipta mindset oh, gue mau jadi seorang Saya arsitek sepertinya pada saya sepertinya dari kecil sudah berpikir ke arah ruang ya. Jadi ya belum tahu sih mau jadi arsitek atau enggak. Cuman saya selalu berpikir tentang ruang. Saya waktu itu sempat sempat waktu SD mungkin ya, saya sempat nggak ngerti kenapa teman saya di sebelah saya tidak bisa memahami sebuah gambar 3 dimensi di papan tulis yang menurut saya itu sangat mudah untuk dipahami gitu. Jadi waktu itu ah, guru saya menggambar apa ya, kalau nggak salah piramid atau apa gitu, dan dia nggak limas ngerti ya. kenapa itu piramid itu dalamnya bisa dimasukin gitu. Bisa bisa jadi kuburan kuburan apa namanya, orang Mesir kuno gitu, karena dia tidak tahu bahwa Ah, gambar piramid itu 3 dimensi. Jadi saya kalau sekarang ya, dulu dulu juga saya mungkin nggak berpikir begini, tapi sekarang saya pikir oh berarti dari dulu memang saya tuh berpikirnya ruang gitu. Tapi saya belum tahu menjadi arsitek atau enggak. Pilihannya kan luas. ya. Ini ada konsep living. Mari Pak dicoba di Salatiga, tempat ibadah 5 agama jadi satu. Ya, doakan ya. Mungkin sebelum saya selesai hidup saya harus bisa membuat satu tempat yang seperti itu. Semoga tercapai. Ya, amin. Ada pertanyaan ini. Uh, uh, Pak, apakah sebaiknya setelah lulus S1 langsung ambil S2 atau lebih baik kerja dulu baru ambil S2, Pak? Kerja dulu. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kerja dulu, baru dari kerja nanti kalian tahu minat kalian apa. Kan kalau mengambil S2 itu sudah mulai pengerucutan ke minat kan. Kalau kita baru lulus dan kita langsung kuliah S2 kan, ya nggak tahu ya. Menurut saya Nggak kita bisa. belum tahu sih. Menurut saya kita belum tahu kita sukanya apa gitu. Jadi kita harus tahu dulu kita arahnya kemana, sukanya apa, dan baru kita bisa menentukan kita mau kuliah apa nanti S2-nya. Gitu. Nih Bisanya tinggal pertanyaan dari bagaimana. Pak, gimana cara menentukan harga desain kita? Gimana ya Nah, Nadia ya? loh Bapak yang karyanya udah banyak. Ya gini aja, kita harus ngitung. Misalnya, oh saya harus disuruh ngerjain rumah nih sama orang. Kita harus bisa berpikir rumahnya kira-kira berapa lama nih proyeknya. Misalnya 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kalau saya mengerjakan rumah itu 1 bulan tuh berapa sih biaya saya mengerjakan rumah itu, pulang pergi dan sebagainya. Plus biaya hidup saya berapa sebulan. Nah, itu aja dikaliin 12. Nah, itu bisa jadi fee-nya gitu. Itu tuh cara yang paling dasar sebenarnya ya, menghitung seperti itu. Nanti kalau udah mulai agak jago dikit gitu, baru mulai berpikir, proyek rumah. Oke, kalau kebutuhan hidup sehari-hari kan sudah terpenuhi dengan misalnya ada proyek lain gitu ya. Nah, kalau ada proyek rumah baru datang, kita pikir aja kita pengen beli apa nih tahun depan. Misalnya, oh kita Mau pengen nyicil apa? beli. Nah, kita pengen beli, mau nyicil apa nih, DP-nya berapa? Nah, cukup nggak tuh buat DP? Nah, gitu aja. Gampang kan? Iya Pak, bener. Wah, banyak banget Habis, informasi dari Pak Ari. habis ini langsung dipraktekkan. Iya kayaknya nih. Boleh dicoba nih kayaknya. Ada pertanyaan dari Mas Handoko Hendroyono. Boleh nanya, Pak? Nggak boleh. Dia orang pintar, nggak boleh nanya. Yang udah pintar nggak boleh nanya. Pak, bedanya prinsipal arsitek dengan arsitek in charge itu bagaimana? Prinsipal arsitek itu biasanya orang yang memegang kendali uh, dalam sebuah prosesi desain. Nah, kalau arsitek in charge, ya dia hanya hanya in charge di dalam proyek tertentu. Di atas prinsipal arsitek itu biasanya di atasnya arsitek in charge. Tuh. Oke Pak, last question boleh ya Pak? Apa? Kenapa, Boleh. last question, Boleh. kenapa Mas Indra pakai baju hitam? Enggak, ini nggak hitam. Ini abu-abu. Abu-abu ya Pak? Ini coklat. Salah kan? Nah, berarti kalau salah dapat hadiah saya. Oke Pak, paling itu aja dari bincang-bincang kita hari ini. Mungkin kalau misalkan mau lanjut lagi, pada request komen-komen aja nih. Mau lagi dong sama Pak Rindra, boleh nggak tuh Pak?
3 episode, boleh ya? Bilang sama Pak Hendra dulu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Ya, Nadia. pertanyaanku nggak dijawab. Terima kasih banyak Pak Ari. Terima kasih Kenari Jaya. Semoga semua sehat semua di rumah. Oke. Terima kasih. Oke, itu tadi bincang kenari kita bersama Pak Ari Indra. Gak terasa kita sudah di ujung acara Bincang Kenari. Terima kasih untuk Pak Ari Indra yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Bincang Kenari pada malam ini. Banyak banget informasi-informasi yang bisa kita terapin. Intinya kita nggak boleh putus asa, jangan lupa, dan harus semangat untuk menjalani hidup. Jangan lupa untuk teman-teman, Nadia ingetin lagi untuk menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan saya mau mengingatkan sahabat Kenari, kalau kita masih ada New Year promo dengan produk unggulan kita, Digital Door Lock K5200 dengan special price, dan juga gratis 1 buah football. Nah, dapatkan segera di showroom Kenari Jaya atau marketplace kesayangan kalian di Topet, Bukalapak, Shopee, Lazada. Dan jangan lupa kalian terus follow sosial media Kenari Jaya untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di Bincang Kenari selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.